Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Gus Baha Adi Ceria. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai sholat asar berjamaah seperti biasa, ayo kita ngaji dulu. Kita ngaji dulu bersama guru kita, Gus Baha. Terima kasih dan sehat selalu. Ayo kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari. Kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai yang solid, ya, tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Kok ora eling pengen? Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere Kak. Enggak kalah. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kowe ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu itikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah.
Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan kamu. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jajar bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku apa. Paling wong saingan yo aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ke kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apa. Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa. Mun kula elmoni ya, jadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong do baris, mesti wong mencep. Alimem sepi kok wong do baris gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ilmu. Lalu kulon biasa mama-mama teng kula mriko ngumbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direngkes mung ke bareng kula. Kak, lagi ben kes. Kula betul mobil, nah udah mau muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Jika kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas yang berduri. Orang terus ini syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, bisa menggrudal gitu. Misalnya rata-rataran kiai beda partai yang menggrudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir bodoh ramahan tindak. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi sidik. Orang aneh mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam.
Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh baca cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imami dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing kami subuh. Wah, emroh. Wara ini sing piye kotak nabi ya tak ngene sing piye. Kemudian polisi itu sekitar ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami meriah. Asipe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Ketika ya Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Ya, tapi makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan kawasan itu. Dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin Yabna Ammi, Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Yo tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura baso.
Ono terkenal daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia keterkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah latafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain bukan. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Mantap sama. Ya si Aduh nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Jika orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa ya mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing bunuh ya idola, sing ora jelas ya napa idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jalan mati ngidolakno sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya orang itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Orang yang watlah. Allah akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing santai, ana sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti.
Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinane wong Sunni iku termasuk sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang napa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Sletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Saya Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germawan titik napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Itu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nabi Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Afal tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kok konco itu nak orang musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Saya rano Belanda, rano Jepang, ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kerja. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, ya. Wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun.
Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya kisarannya ya terpaut sekitar 600 apa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Beliau saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggu, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku sing nopo ini kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebenaran atau apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggu Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggu Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, Bekesatan, beberapa pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah European atau gue lama tuh gue ngomong Yogyo ngomong Solo mesti asli made in gini. Mau nih bahasa ndak kristen. Mau aja bangir. Nah ini mirip apa ini? India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin Barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Dina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sohkan. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di Famanaani, tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa, karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam mau paten binatan dan apa? Nah pangeran sementara pangeran pun, ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina, akhirnya Islam di Cina patang, minggat di Aceh, akhirnya Aceh patang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung tradisi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Tukang-tukang ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Dalam itu sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu karang. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai apa.
ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Lho kula ini keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran minggat ke Tuban. Itu penting itu tadi kadang. Cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi ujung. Berarti minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau apa bahwa ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Syarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Sempo Cina. Wis Cina kok ora sampe kok kanjeng. Saya itu ngajak roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh enggak pepecah turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Lo akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah ya coba ana Nabi tok Abu Jahal pula napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane coba. Dibaca ngene napa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Tenaga. Ora delok versi film, versi tenar gak padha. Ora lan aku misale Islam lugur, ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Akhirnya orang Juban, aku murah. Lama, aku aja agak kena film. Orang Juban di kono. Jawabannya Juban di kono kok. Ini sebagai. Jadi tak angin-angin dia nih bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham. Seneng kamu kok salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Apa wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya jadi ada wong suka baru kayak disio. Jarang juga baru kayak dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah.
Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat di syariat atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki iku ya orang arah dadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saiki konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Ana di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhire barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran yang mokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah ya. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasih. Terus kode kayak teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, yo balane dhewe. Kowe dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra trimo. Sopo wani misalnya anak, tapi nak kakak misalnya adik kan, jangan oleh itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nubi ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran kok dokter? Mergo partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngam. Tetep pinter pangeran kok. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhirnya untuk aktivitas kabeh alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan lo ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mengiri bukti, mengiri kersane sinten? Pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba, sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Gak bisa bongkar orang. Iya betul. Pangeran mbok warai mana tua kok anak-anak ben nabi jawab ini alamun apa. Kok malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak-anakmu ala apa? Aku ora apa, ora aku aja. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Dengki di apa? Haram. Itu saya. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya, kados makan kewan-kewan sing bahaya pada haram kena apa?
Saling mangan ulo ada haram dari Imam Syafi'i. Ya biar, aku itu mau apa nanti haram. Ya bukan dihalal kan malah ulontek, malah ramah cuman berbisnis. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus. Ya beda sih jawab. Kadang ya ono takwa sih kurang ajar, aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusia kalah. Dan nak ulane bontek, rano semangat tikus. Nanti populasi tikus luwe akeh timbang manusia, entek itu malah tok. Kenapa? Tapi kan pahala lo gue tak pangan lho jumlah iku luwih akeh mergo ora harus dimangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi ya Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintaro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh ning gone keraton dadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi orang hikmah ini jika terjadi ulah, itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau terpakai, nah ini guyon ini bakat yang ekstrim. Kembali lagi. Nah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harti wong ra jelas. Jale kula kuweting wong. Piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada nonton TV ini, rompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam, mergo ngerompaku itu aja di revolusi, gaya negara apa? Nah, ya kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk to, Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko mas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muni goni. Ngerti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat ora pati, kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis, kula nganti mati seneng
Kalau nak ada bojo kula aku ora seneng kok. Misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bae Islame kok sederhana iku apik nggo jaga stabilitas. Nggo jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa dihilangkan. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong mbok patahin. Setunggal mun ada depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampeyan wong pas ngaji ngene dibom, ana wong pas kongkong-kongkong ning gone warung napa? Itu kan sepihak to. Nah, perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah, kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Urupan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul islam ini yang dimaksud Nabi innahum fatahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid tidak. Lah cara wong Timur Tengah aja enggak pakai anira Islam kok orang men.
Kok ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae pemandangan. Mergo lagi ini ditakoki. Gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat di apik toh. Yang penting kancane ora ketrucut di apik awake lah itu ketrucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ketika ada ini diangkus, wonten kia buat mencatat jenengan. Awang Indonesia atau enggak? Wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jadi ada rata-rata wong Kurdi. Gitu, gitu, Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada dari udur geremeng rapopo, yang penting gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian yang dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Ya. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh itu. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing sinali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tak tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As bisa perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wa wajah itu dari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tok kok tenang kok ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti yo gak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar sudah tau roh. Berarti tetap tau roh. Melayu mergo dari roh berarti ya tau roh. Tetap tau roh Gus ra iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khawdur Rasul ini kan sudah dekat.
Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Sesama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan ini diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun balik yang cerita Syiah, karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing kuno, sahabat sing apian, ora cukup. Mereka orang mereka kuat ra kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dapat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kurang kayak ahdatsu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah. Saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat pateni. Mulai di Nabi Sufu dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya ini impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kok. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kesat awwe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas kan. Ora ana hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita tentang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kita iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi iku
Gus urip-urip baca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok orang tak waca tapi gelo ngene. Ayo pada data tuh gelo. Ene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane tengen lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentar wong mati kok mati. Akrab ra kala kula, sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Sering dipanggil kok. Gak usah mati aku lah emang dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jek kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten nate purun talqin. Pertama tak darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Kami kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah sangu kaya mudin. Ini tanggal tenggu kula. Gus wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan mbono niku cara jenengan sepundi jek nak mati saniki pun tuwa niku disolati napa mboten ora nang jenengan takoki salat ra salat ku jeringan penting aja takok wis sirik ta ora ning arep wong akeh lho nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra ana salat kira salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat buat anak ya bentuk karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang gendul, fasek itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak be uang, misalnya uang tukang zina hukumnya be fasek gendul. Misalnya uang tukang garam penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah, WTS lonte, boy dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah sepakai istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte, orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong najilah itu. Tapi boten, mau dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu ya biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Bukan kesalahan jenengan, nah jangan dimenyolati kalau nggak nyolati nak pesen. Nah kan ringan, nah ringan cocok kalau. Kau aku udah kiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang ini cari sisa-sisa aliran Darmagando, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya di Palamaro Asam Tanoko Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarna syaitan. Fa inna hatatlu qarna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab niku malah kan orang Arab ku nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas.
Terus nak darani napa mriki Budi? Kidul. Kidul iku napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangannya wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, Maghrib, terus ini apa? Mergo umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul, jadinya ndak begitu. Kok balene iki. Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksudku. Itu kan berarti sini itu kena Maghrib, sini kena Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan madhep ngetan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya kadhe pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh sholat pas sering metu, surup ya oleh pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati sholat. Aku semangat tuh malah tengah itu aja basis tambah. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada kiai ini tak hitung. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamar asam sabai jiwatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnas. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak ada nggak pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Mau haram liane ya pirang. Cara baca pulang nggak? Gue pulang tetap rokok. Lah dari mui rokok haram, malah gue sing haram rokok tok bodoh yo haram dong. Wis biasa gue kalau haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Wah, ya kena aliran-aliran sesat iki, Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan, kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja, nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Terus tak sampai standar mengelah. Nara cocok begitu mengelah, ngerasani ngajak bolo-bolo, itu ringan-ringan. Kali rasa cocok mertua mantu, rasuah, jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya mbak kiai partai ini itu, maksudnya biar kok milih partai. Maksudnya raja, saya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kamu sing ngakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, mau nyerah kalau ngakoni ya orang hitung-hitungan. Kamu sing ngakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tanah moga. Lalu nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau nggak kata, tapi tak pisau yang berbeda. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai kusolihin, anti partai ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan kulpun orang ya tetap milah, tapi separuh aja.
Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya. Inna qad ahdatu. Padahal Alhamdulillah ngajinya sudah selesai dan jangan lupa kita besok ngaji lagi ya. Terima kasih dan sehat selalu.